making disciples, transforming lives. Oke, Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Sungguh bersuka cita malam hari ini bisa ada. Ini adalah worship night kedua ya. Tapi perdana di gedung yang baru. Saudara, saya memberikan judul malam hari ini Open Heaven. Saya mencoba mempelajari firman Tuhan dari kisah-kisah bagaimana langit itu terbuka. Di dalam Alkitab, saudara, ketika dikatakan langit terbuka atau open heaven, itu bicara mengenai ketika seseorang itu mengalami yang namanya kenyataan dari hadirat Allah, kenyataan dari suara Allah, kenyataan dari tuntunan Tuhan, bahkan kenyataan dari penyediaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Seseorang yang mengalami itu, mengaksesnya dengan iman, orang itulah yang dikatakan mengalami open heaven. Ketika saya pelajari firman Tuhan, saudara, ada 3 hal yang hari ini dengan sederhana saya mau bagikan. Ada 3 hati yang bisa membuat langit terbuka dalam kehidupan kita. Jangan remehkan yang namanya langit terbuka. Karena Alkitab juga berkata ketika langit itu tertutup atau langit itu menjadi tembaga, saudara, maka seseorang itu dikatakan dalam situasi di mana tidak ada perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, segala sesuatu sepertinya kering, bukan hanya secara fisik. Saudara, yang luaran itu hanyalah manifestasi. Makanya di dalam Alkitab Ulangan pasal 28 dikatakan orang yang di dalam kutuk itu seperti yang punya langit tembaga, tidak terbuka. Apa-apa yang dikerjakan tidak berhasil. Bahkan dikatakan dia akan kekurangan. Itu hanyalah manifestasi fisik, tapi di balik semuanya sebetulnya kekeringan rohani itulah. Karena dia terputus dengan akses sorgawi. Tapi saya percaya kebenaran tentang open heaven itu juga berlaku bagi kita di zaman perjanjian baru. Katakan amin. Kita langsung saja saudara, pertama-tama kita akan melihat dari seseorang yang bernama Nathanael. Nathanael ini dikatakan Yesus sendiri berkata, saudara, orang ini akan hidup di bawah langit yang terbuka. Kira-kira seperti apa sih ciri-ciri orang yang hidup di bawah langit terbuka? Apa yang dia alami? Lalu apa yang membuat dia bisa masuk atau hidup di bawah langit terbuka atau surga terbuka, saudara. Coba kita sama-sama buka di Yohanes pasal pertama. Kita sama-sama buka di Yohanes pasal pertama, kita baca dari ayat 45 sampai ayat 51. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, yaitu Yesus. Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi Filipus ini memberitahu kepada Nathanael, kami telah menemukan dia. Yang tertulis dalam kitab Musa, kitab Taurat dan para nabi. Yaitu siapa? Yesus dari Nazaret. Anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Persis seperti orang-orang Farisi pada zamannya. Skeptis. Tapi rupa-rupanya ada perbedaan antara orang Farisi dengan Nathanael. Coba kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan begini. Kata Filipus kepadanya, mari lihatlah. Begitu jumpa sama Yesus dikatakan begini, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Luar biasa. Yesus itu representasi dari Tuhan. Yesus itu tidak melihat sesuatu dari luaran. Karena Tuhan itu melihat hati. Kalau Yesus itu memuji seseorang atau mengatakan tentang seseorang, itu bukanlah untuk flattering atau untuk bermulut manis. Buktinya, opposite-nya ketika dia ketemu sama orang-orang Farisi pada zaman itu,
Yesus pernah berkata, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Yesus bicara itu bukan untuk menghina. Tapi Yesus itu kenapa mengatakan seperti ular? Karena memang mereka itu licik, penuh dengan kepalsuan. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, saudara, kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu banyak sekali. Mereka itu dikatakan seperti kuburan yang luarnya putih tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Di luar kelihatannya saleh, di luar kelihatannya rohani tapi di dalam penuh dengan kebusukan. Mereka berdoa di tempat-tempat ramai, di persimpangan-persimpangan jalan. Mereka berdoa untuk membuat orang lain terkesan. Untuk memperlihatkan bahwa diri mereka rohani. Merekalah yang dikatakan engkau keturunan ular beludak. Jangan sangka kamu akan lepas daripada hukuman. Tapi beda dengan Nathanael. Nathanael ini dikatakan oposit daripada orang-orang Farisi. Dikatakan inilah Israel sejati. Ini orang otentik. Tidak ada kepalsuan. Kata kepalsuan di sini pakai kata dolos yang artinya tidak ada muslihat, tidak ada tipu daya, tidak ada kepalsuan yang disengaja. Tidak ada kebohongan atau penipuan. Ini orang otentik, ini orang tulus. Ini orang tidak punya agenda pribadi, ini orang tidak punya niat yang buruk, dia punya hati yang murni, tulus dan jujur. Lalu apa yang terjadi? Coba kita baca selanjutnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi rupa-rupanya Yesus itu menggunakan karunia profetik, yaitu berkata-kata pengetahuan. Ini pengetahuan bukan karena sebuah pengamatan atau karena sebuah pemikiran. Ini adalah sebuah karunia Roh Kudus, sama seperti Yesus ketemu sama perempuan yang ada di pinggir sumur. Lalu Yesus berkata, kamu ini punya banyak suami dan sekarang kamu tidur dengan orang yang sebetulnya itu bukan suamimu. Jadi Yesus itu menggunakan karunia profetik, saudara, untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui dengan pikiran jasmani. Rupa-rupanya Yesus itu sebelum jumpa sama Nathanael, sebelum ketemu sama Filipus, sebelum Filipus memanggilmu, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara dengan karunia profetik. Lalu coba lihat respon dari Nathanael. Dikatakan, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Luar biasa ya, sebelumnya skeptis. Mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tiba-tiba Yesus mengadakan Yesus itu dengan karunia berkata, aku sudah melihat kamu. Bagaimana kamu kenal aku? Karena aku sudah melihatmu, engkau duduk di pohon ara. Dia kaget, kok bisa tahu Yesus? Padahal kita belum jumpa sebelumnya. Tapi sebelum itu Yesus berkata, engkau sejati, engkau otentik. Tidak ada kepalsuan di dalam dirimu. Langsung detik itu dia langsung berkata, engkau raja orang Israel. Engkau Mesias. Coba kita lihat, baca ayat berikutnya. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat apa saudara? Open heaven. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, catat baik-baik. Yang pertama, apa yang membuat kita itu bisa hidup
atau living under an open heavens. Yang pertama adalah hati yang suci. Makanya Yesus itu berkata, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya. Sebab ia akan melihat Allah. Hati yang suci itu dia murni, dia tulus, dia jujur. Hatinya itu bersih. Orang seperti ini akan hidup di bawah langit yang terbuka. Katakan amin. Lalu kalau Anda mau katakan bagaimana sih ciri-ciri hidup di bawah langit terbuka, itu bagaimana? Yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah Anda akan hidup di bawah hadirat Tuhan yang nyata. Pengalaman akan hadirat Allah yang nyata itu nyata dalam kehidupan saudara. Anda hidup itu tidak kering, tapi Anda akan disertai dengan sebuah hadirat Allah. Makanya hati yang suci itu menarik perhatian Yesus. Katakan amin. Begitu lihat Natanael, Yesus langsung berkata, tidak ada kepalsuan. Engkau orang Israel sejati. Tuhan itu melihat hati sampai hari ini Tuhan mencari hati yang demikian. Katakan amin. Dan hal yang sama itu terjadi oleh Yesus Kristus. Kalau Anda buka di Alkitab, coba Anda buka di Matius pasal 3. Waktu Yesus itu dibaptis, apa yang terjadi? Saudara, Yesus itu berdoa di Lukas dikatakan Yesus berdoa, lalu tiba-tiba ia melihat langit terbuka, lalu turunlah Roh Kudus ke atasnya. Halo amin. Dikatakan Roh Kudus itu berdiam atasnya. Terjemahan yang lain itu dikatakan hinggap atasnya. Bapak Ibu, dengan kata lain kalau Anda itu punya hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang suci, maka itu akan menarik hadirat Allah. Sebagai tanda bahwa Anda itu hidup berkenan, saudara, maka Anda akan mengalami langit terbuka. Makanya langit terbuka itu bisa menjadi tolok ukur Anda itu hidup di jalur yang benar, mengerjakan sesuatu yang benar, di waktu yang benar, dengan hati yang benar. Katakan amin. Maka Anda akan mengalami langit terbuka. Saudara, dan sebagai bukti bahwa Tuhan berkenan atas hidupmu, pernyataan hadirat Tuhan itu akan nyata Anda alami dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Makanya Yesus itu dikatakan ketika langit terbuka, Roh Allah hinggap di atasnya. Halo amin. Yang kedua, kalau Anda mengalami langit terbuka, yang pertama apa saudara? Anda akan mengalami hadirat Allah. Yang kedua, saudara, Anda akan mengalami yang namanya tuntunan Tuhan dalam kehidupan saudara. Anda akan mengalami yang namanya dorongan ataupun konfirmasi daripada Tuhan. Saudara nggak akan pernah dibiarkan Tuhan hidup di dalam kebingungan atau ketidakpastian. Tuhan akan memberikan suaranya didengar olehmu. Dia akan menyediakan sesuatu untuk memberitahu Anda. Kalau Anda baca di dalam Alkitab saudara, di banyak ayat tentang langit terbuka, salah satunya adalah dia memperdengarkan suaranya. Ketika langit terbuka, dia memperdengarkan suaranya. Itu dalam perjanjian lama. Ya, di Yeskiel 1 ayat 1 dikatakan ketika langit terbuka, Yeskiel mendapatkan penglihatan. Berarti Tuhan itu juga bisa memberikan kita sebuah penglihatan, sebuah visi, sebuah tuntunan yang memperjelas, yang membuat Anda itu, saudara bisa mengalami tuntunan yang detail dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Dan Yeskiel itu mengalami itu dalam kondisi dia dibuang. Makanya saudara kalau Anda berada dalam situasi sulit, Bapak Ibu, itu gini loh, orang yang mengalami langit terbuka itu bukan berarti semuanya baik-baik saja. Anda tetap bisa mengalami penderitaan, kesulitan, saudara. Tapi bedanya di situ Tuhan akan memperdengarkan suaranya kepadamu. Tuhan akan memberikanmu tuntunan, katakan amin. Itulah kalau Anda punya hati yang tulus, Anda akan hidup di bawah langit terbuka. Dan salah satu manfaat dari hidup di bawah langit terbuka adalah dia memperdengarkan suaranya. Waktu Yesus
melihat langit terbuka, turun Roh Kudus, lalu apa yang terjadi? Terdengarlah suara dari mana? Dari atas, dari sorga. Inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan. Perkenanan Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk hadirat Tuhan yang nyata. Yang kedua, ada suara terdengar dari sorga. Katakan amin. Yang ketiga, saudara. Orang yang hidup di bawah langit terbuka, apa manfaatnya? Sorry, tadi kita bahas tentang Nathanael ya. Ya, Nathanael itu, dia itu bisa, awalnya dia skeptis. Tapi tiba-tiba dia bisa berkata, apa saudara? Engkau Raja orang Israel. Dengan kata lain, engkau adalah Mesias. Banyak orang mengira pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias itu pertama-tama dilakukan oleh Simon Petrus. Ternyata bukan. Pertama-tama itu dilakukan oleh Nathanael. Sama persis seperti Simon Petrus, waktu ditanya, menurut kamu aku ini siapa? Beberapa orang mengatakan aku ini Elia, beberapa orang mengatakan si A, si B. Tapi menurutmu aku ini siapa? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus menjawab, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapa yang mewahyukan itu kepadamu. Dari mana tiba-tiba orang yang skeptis yang berkata, emangnya ada sesuatu yang baik bisa datang dari Nazaret? Kok tiba-tiba hanya gara-gara Yesus berkata, aku melihatmu duduk di bawah pohon ara. Tiba-tiba dia langsung percaya dan berkata, engkau Raja orang Israel. Karena Nathanael punya hati yang tulus. Makanya orang yang hatinya tulus, dia akan mengalami open heaven. Dan salah satu open heaven yang dia alami adalah dia langsung dapat pewahyuan bahwa Yesus, identitas Yesus itu adalah anak Allah. Makanya saudara, manfaat kedua adalah Anda akan terima tuntunan dari Tuhan. Kalau Anda living under an open heaven. Katakan amin. Tapi kalau langit tertutup, Bapak Ibu, 2 Tawarik berkata kalau langit tertutup, doa yang kau panjatkan dari rumah ini gak didengar. Kecuali engkau bertobat. Yang ketiga, saudara, tadi masih kedua ya. Dikatakan apa saudara Nathanael, saudara? Dikatakan dia mengaku. Waktu dia mengaku, dikatakan begini, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, dikatakan engkau akan melihat hal-hal lebih besar daripada itu. Kalau Anda living under an open heaven, Anda akan mengalami perkara-perkara yang besar. Katakan perkara besar. Kenapa Anda mengalami perkara besar? Sederhana. Kalau Anda punya hati yang tulus, maka imanmu itu pure seperti anak kecil. Karena Nathanael ini hatinya itu suci, gak ada kepalsuan, gak ada kelicikan, tidak ada tipu daya, gak seperti orang-orang Farisi yang skeptis, itu benar-benar skeptis. Sudah melihat tanda pun masih minta tanda lagi. Masih gak percaya, mereka meneliti kitab-kitab suci tapi hatinya gak bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Semua ayat yang mereka baca itu menunjuk kepada Yesus, tetap mereka bersikeras Yesus itu bukan Mesias. Tapi Nathanael karena hatinya itu tulus, imannya itu murni seperti anak kecil. Yesus hanya mengatakan, aku melihatmu duduk di bawah pohon ara, langsung percaya dan mengaku dengan sebuah keyakinan, engkau anak Allah. Lalu Yesus memberikan kata-kata, gara-gara aku berkata aku melihatmu di pohon ara dan kau langsung percaya, engkau akan melihat perkara-perkara lebih besar. Tanda dan mujizat, saudara, itu gak akan jauh dari kehidupanmu. Katakan amin. Bahkan di kitab Ulangan itu dikatakan orang yang living under open heaven, saudara, itu mendapatkan berkat. Pekerjaan yang pertama yang diberkati itu dikatakan buah kandunganmu. Berarti itu bicara lambang dari anak-anakmu dan keluargamu akan diberkati. Lalu yang kedua itu hasil ternakmu.
Itu adalah bicara mengenai apapun yang engkau kerjakan kalau Anda living under open heaven. Pekerjaanmu juga diberkati, katakan amin. Bahkan yang terakhir itu hasil bumimu, itu berarti sumber-sumber daya dalam kehidupan Anda. Saudara, itu juga diberkati, itu kalau orang hidup di bawah langit yang terbuka. Itu kata Ulangan 28. Dengan kata lain, Anda akan melihat perkara-perkara lebih besar dalam kehidupan saudara. Anda akan melihat banyak perkara-perkara atau pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Perkara-perkara heran. Kenapa? Karena imanmu murni. Sementara, saudara, dalam perjanjian baru itu ada ayat. Karena beberapa orang itu menyangkali hati nurani yang murni, maka imannya jadi kandas. Bapak Ibu, kita perlu jaga hati untuk tetap suci. Amin. Lalu yang terakhir dikatakan apa saudara? Apa manfaat hidup under open heaven? Dikatakan dia akan melihat malaikat turun naik. Ternyata di bumi ini, sekalipun Tuhan itu menyertai kita, tinggal di dalam kita, dia tidak meninggalkan kita. Namun dalam perjalanan rohani kita, Tuhan itu memberikan pelayan-pelayan, saudara, untuk melayani umat percaya di dalam kalau orang-orang itu mau diselamatkan, atau ketika kita menjalankan tugas atau misi kita. Ada yang namanya pelayanan malaikat, makanya orang yang hidup di bawah langit terbuka, malaikat itu sibuk naik turun. Di dalam perjanjian lama, malaikat itu pernah menolong yang namanya Daniel. Betul nggak? Di Gua Singa itu juga, belum lagi ketika Daniel berdoa, ketika dia berdoa, ada penghulu malaikat Mikael juga berperang, melakukan peperangan rohani di udara untuk membawa jawaban doa bagi Daniel. Rupa-rupanya ini itu disediakan Tuhan untuk melayani ketika kita melakukan tugas khusus. Di dalam perjanjian baru ada malaikat-malaikat yang menyampaikan pesan. Di dalam perjanjian lama bahkan saudara, siapa itu? Eliezer ketika cari jodoh buat siapa? Buat anaknya Abraham yaitu Ishak. Itu juga malaikat-malaikat itu juga bisa membantu. Tapi saudara, kita tidak boleh menyembah malaikat dan kita nggak usah cari tahu malaikat kita siapa. Kita nggak perlu ngobrol sama malaikat atau berdoa kepada malaikat. Marah itu jadi okultisme. Yang datang bukan malaikatnya, malah roh jahat. Saudara, tapi Tuhan itu tidak membiarkan kita sendirian. Saya terus terang seumur hidup saya nggak pernah lihat malaikat saya. Tapi pernah ada 3 kali occasion berdekatan ketika saya khotbah khususnya tentang takut akan Allah. Pernah ada 1 kali ada orang berkata, tiba-tiba pulang dari kebaktian di Central Park, saudara. Dia ini orang baru, dia itu nggak pulang sementara semua bubar. Dia coba salaman sama saya, lalu dia ngomong gini, Om itu orang suci ya? Oh enggak, ini kelihatan orang baru nggak, bukan orang Kristen yang kebanyakan karena bahasanya itu nggak lazim. Dia ngomong, Om ini orang suci ya? Oh bukan, saya orang biasa. Lalu saya salaman saya yang lain, dia tetap nunggu di samping gitu ya. Lalu dia ngomong lagi, Om itu orang suci ya? Bukan, kita ini sama manusia biasa. Rupa-rupanya setelah semua sepi, dia datang lagi mendekati saya. Lalu dia ngomong, saya melihat 2 sosok tinggi besar di samping Om waktu khotbah. Saya dalam hati, oh begitu ya. Saya nggak lihat apa-apa, nggak kerasa apa-apa. Nah, ketika saya khotbah message yang sama yaitu takut akan Allah, di balik papan ada 1 jemaat pulang kebaktian menghampiri saya, ada sosok tinggi besar. Itu menjaga saya ketika saya khotbah. Lalu kali ketiga saya lupa di kejadian mana, itu juga lihat ada malaikat menyertai. Bapak Ibu, saya seumur-umur gak pernah lihat malaikat saya kayak gimana. Dia kulitnya hitam atau kulitnya putih. Saya gak ngerti tingginya seberapa, tapi orang-orang lihat ciri-cirinya mirip-mirip. Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu
tidak membiarkan kita sendiri. Dia tinggal di dalam kita, tapi di dalam pekerjaan misi, di dalam tugas khusus sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dia bisa mengirim para malaikat untuk membantu kita, untuk menyelesaikan tugas kita. Katakan amin. Kita tidak diperkenankan untuk berdoa kepada malaikat, bahkan berbincang-bincang, bahkan mencari-cari tahu, bahkan menyanjung-nyanjung. No. Saudara, kita nggak perlu. Kita cukup berhubungan dengan Roh Kudus saja. Katakan amin. Tapi Nathanael itu dikatakan Yesus, kau akan melihat langit terbuka dan melihat aktivitas malaikat. Saudara, paling tidak itu yang di dalam perikop itu, itulah yang Alkitab katakan. Katakan sama-sama hati yang suci. Makanya penting untuk kita jaga supaya kita ini gak penuh dengan kepalsuan. Amin saudara. Kalau Anda datang di gereja, penting untuk Anda datang itu dengan hati yang murni. Kalau tidak, percuma Anda ibadah. Percuma kalau Anda datang di gereja, hati saudara melayani tapi gak murni. Beberapa melayani karena supaya ingin kelihatan penting. Beberapa melayani karena supaya dilihat orang, membuat orang lain terkesan. Beberapa orang di gereja itu bahkan cari posisi. Sementara saudara, yang lain itu berlomba-lomba untuk bertumbuh cari Tuhan. Ada orang-orang yang hatinya punya agenda pribadi, datang punya agenda-agenda tersembunyi. Bapak Ibu, hal-hal seperti ini merugikan Anda sendiri. Katakan amin. Saudara nggak akan dapat apa-apa. Karena Tuhan tertarik sampai hari ini, Tuhan tertarik orang-orang yang tidak punya kepalsuan. Katakan amin. Kalau kita datang di gereja, betul-betul cari Tuhan. Bertumbuhlah. Berikan diri Anda dimuridkan. Semurni-murninya. Kalau Anda setia, Tuhan pasti akan berikan kepercayaan. Tapi jangan datang-datang Anda cari kepercayaan karena supaya ingin dilihat penting. Apalagi kalau Anda berpolitik di dalam gereja. Berhati-hati. Saudara, saya masuk GMS dari dulu. Saya itu cuma anak kemarin sore yang bertobat. Saya nggak bermimpi untuk saya bisa di pendeta dan sebagainya. Saya semuanya mulai dari bawah. Saya belajar untuk cari Tuhan, mengenal Tuhan. Itu saja. That's all. Jangan ada agenda yang lain. Karena hati kita harus murni. Amin saudara. Kesucian hati itu juga bisa bicara begini. Di dalam Anda berjalan dengan Tuhan. Saudara. Anda jangan pernah Anda berpikir bahwa semuanya itu akan mulus. Ada momen-momen di mana hatimu akan diuji. Ada orang-orang terdekat atau bahkan ada orang-orang yang Anda percaya. Mereka-mereka lah yang akan melukai Anda. Ketika Anda melewati masa-masa ujian yang namanya kekecewaan. Gak tentu itu juga di gereja. Itu bisa jadi keluarga Anda. Itu bisa jadi teman di luar sana, teman kerja. Beberapa orang, saudara, kehilangan kesucian hatinya ketika dia mengizinkan kemarahan, kepahitan diam di situ. Sehingga hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam, kemarahan, bahkan sampai muncul akar pahit. Kenapa dikatakan akar? Kalau akar itu terus mengakar, maka pohon itu kalau berakar dia akan lama-lama tambah berakar, dia akan berbuah. Makanya buahnya itu akan kelihatan kalau Anda menyimpan akar pahit. Awal-awal tersembunyi karena akar itu gak kelihatan. Tapi kalau akar itu sudah lama berakar, itu akan menghasilkan buah. Dan buahnya biasanya beracun. Itu biasanya dari sikap hatinya, perilakunya, kata-katanya, itu akan kelihatan. Saudara, kalau Anda kepahitan, lama-lama akan kelihatan bahwa Anda kepahitan. Bahkan ada orang itu bisa ngotot, aku gak marah, aku gak kecewa. Tapi dari cara dia ngomong kelihatan kalau dia kecewa. Saudara gak bisa sembunyikan. Saya pernah konseling sama orang. Karena dia merasa bahwa, karena dia pernah mendengar khotbah bahwa tidak boleh kecewa sama Tuhan.
Siapa kita kecewa sama Tuhan? Saya ngomong gini, memang kita itu gak boleh secara sengaja kecewa. Tapi kita itu juga harus jujur di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Kalau dalam hadirat Tuhan, kalau memang Anda itu kecewa, jujurlah lalu minta ampunlah. Di dalam konseling itu ngomong, oh saya gak kecewa sama Tuhan. Saya gak boleh, Alkitab ngomong gak boleh. Bahkan saya dengan pendeta ngomong gak boleh kecewa sama Tuhan. Iya, saya ngomong gini. Tapi dari cara kamu ngomong, ya itu menunjukkan bahwa kamu kecewa sama Tuhan. Oh gak boleh. Denial jadinya. Lalu saya ngomong, kita harus jujur dengan diri sendiri. Tuhan, ketika engkau berkata Tuhan ampuni aku kecewa karena ini. Tapi ampuni, Tuhan bisa handle sikapmu. Tuhan gak tiba-tiba marah dan kamu tempeleng. Lalu kamu gak tahu aturan. No, dealinglah dengan hatimu. Saudara, kalau Anda simpan kemarahan, kepahitan, itu akan mencemari hatimu. Bapak Ibu, hari Minggu yang lalu di gereja ini, saudara, saya bagikan ada sebuah tindakan iman. Sometimes kalau Anda itu simpan kemarahan dan sebagainya, Anda akan sampai di satu titik hatimu akan keras. Ada sebuah tindakan iman yang bisa menghasilkan mujizat. Namanya mujizat hati yang lembut. Kitab Efesus berkata, hendaklah engkau ramah dan penuh kasih mesra. Dan hendaklah engkau saling mengampuni seperti Tuhan mengampunimu di dalam Kristus. Itu pakai kata be kind and tender hearted. Bagaimana caranya kita ini bisa baik dan lembut? Dengan Anda melakukan sebuah tindakan iman mengampuni. Kalau Anda keras hatimu, saudara, satu-satunya cara untuk membuat hatimu lembut, mujizat yang membuat hatimu lembut adalah lepaskan pengampunan seperti engkau diampuni Kristus. Amin saudara. Nah kalau Anda simpan kepahitan, hatimu gak bisa suci. Hatimu gak bisa murni. Saudara, itulah sebabnya beberapa orang sepertinya living under closed heaven. Langit yang tertutup. Waktu saya tinggal, aduh sudah lewat. Ini gara-gara tim praise and worship-nya kelamaan. Saya cepat ya. Yang kedua itu dikatakan, yang pertama hati yang suci. Yang kedua itulah hati yang rendah hati dan mau bertobat. Katakan rendah hati dan mau bertobat. Ada satu ayat terkenal dikatakan begini. Coba kita baca sama-sama 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Dikatakan begini. Muncul ayat 13, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13. Perhatikan kalimat pembukanya. Bila mana aku menutup langit. Katakan aku menutup langit. Berarti langit bisa tertutup dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan, itu berarti tidak ada kehidupan. Tidak ada hujan, berarti kerohanianmu kering. Kehidupanmu kering. Dan apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan apabila aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi kalau nggak ada hujan, kekeringan, penyakit. Saudara, itu menghampiri kehidupan kita. Tapi ayat 14 ini kuncinya untuk membuka langit. Dikatakan begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Katakan merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dengan kata lain, ketika Tuhan menutup langit dan kemudian engkau rela, hatimu itu rela untuk bertobat, hatimu hancur, saudara, itulah yang membuat Anda bisa kembali hidup di bawah langit yang terbuka. Katakan amin. Yang terakhir, saudara, hati yang menyembah. Katakan hati yang menyembah. Coba perhatikan Sakarya 14 ayat 16 sampai 17. Tetapi apabila seseorang dari antara kaum-kaum di dunia ini tidak datang ke Yerusalem untuk sujud
menyembah kepada Raja, yakni Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun. Dengan kata lain, langit akan tertutup. Kalau mereka nggak menyembah. Ini ayat bicara tentang nubuatan kedatangan Yesus sebagai Raja di muka bumi. Setelah peperangan besar yang terjadi di Yerusalem, kemudian Yesus akan datang menyatakan diri bahwa akulah Raja. Saudara, maka semua bangsa itu akan merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, itu sebagai lambang bahwa ini akan universal. Seluruh dunia akan merayakan lalu menyembah kepada Tuhan kita. Dan dikatakan begini, bangsa yang tidak menyembah gak akan turun hujan. Karena ini sifatnya adalah nubuatan, di sini ada sebuah prinsip rohani. Tidak ada penyembahan, tidak akan ada hujan. Apa maksudnya? Jadi begini saudara. Ternyata ada penyembahan itu bisa membuka pintu sorga. Penyembahan apa yang bisa seperti itu? Yaitu penyembahan sejati. Katakan amin. Kalau Anda punya hati yang menyembah. Alkitab berkata, ya, orang-orang Samaria datang ke gunung ini. Orang mengatakan datang ke gunung ini. Tapi aku berkata, telah tiba saatnya orang akan menyembah bukan datang ke gunung ini, bukan datang ke gunung itu. Tapi saatnya akan datang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa maksudnya? Inilah gambaran dari penyembah sejati. Penyembahan itu bukan bicara soal musik. Sekalipun kita bisa menyembah dengan musik. Penyembahan itu bukan bicara soal tempo atau bahkan bukan bicara soal tempat. Bukan di gunung atau bukan di sini. Esensi penyembahan adalah, kenapa kok dikatakan penyembahan itu ada di gunung? Karena pada zaman itu di perjanjian lama, saudara, Abraham itu pernah disuruh mempersembahkan Ishak. Dan tahukah kata apa yang dipakai oleh Abraham untuk mendeskripsikan apa yang dia lakukan di atas kepada bujangnya? Dia berkata, bujang kamu tunggu di sini, aku dan anakku mau pergi sembahyang. Dalam bahasa Inggrisnya itu worship. Itulah kata pertama worship di Alkitab ditemukan. Ternyata itu bukan bicara tentang worship night. Di sana, di atas sana, Abraham main gitar sama Ishak. Bukan. Menyanyikan lagu Glorify Thy Name. Bukan. Nggak ada musik, tidak ada gitar, tidak ada lagu, sama sekali nggak ada. Tapi kenapa kok Abraham berkata, aku mau sembahyang, aku mau worship di situ. Itulah esensi penyembahan sebenarnya. Penyembahan itu bicara soal ketaatan kita setiap hari. Sepanjang hari kita bernafas, kita hidup. Ketaatan kita kepada Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Itulah worship. Katakan amin. Lalu dikatakan, engkau menyembah kepada sesuatu yang engkau gak kenal, tapi kami menyembah karena kami mengenal. Berarti esensi penyembahan yang kedua itu bicara soal persekutuan dengan Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan. Katakan amin. Lalu yang ketiga, esensi penyembahan itu adalah sederhana. Penyembahan itu keluar dari hati, bukan lip service. Makanya dikatakan menyembah Bapa dalam roh. Simpelnya dalam roh itu bukan berbahasa roh. Sekalipun itu bisa kita menyembah dalam roh itu dengan berbahasa roh. Bisa. Tapi menyembah dalam roh itu sesederhana ini. Roh dan kebenaran itu, Anda menyembah itu tulus dari hatimu. Dan itu sejati. Betul-betul benar Anda menyembah. Karena di zaman modern ini kita menyembah itu bisa nggak sejati, saudara. Ada yang menyembah pamer cincinnya. Glorify thy name. Yang di belakang, wah. Ada yang menyembah itu karena supaya dilihat orang. Ada yang menyembah itu, makanya worship night, itu filosofinya dari worship night, itu adalah setiap orang itu tidak boleh ada satupun yang unjuk gigi sekalipun mereka punya suara bagus. Kenapa? Karena di dalam worship
Itu esensinya bukan entertain. Masing-masing kita itu menyembah bersama-sama. Tugasnya para pelayan Tuhan ini, kita-kita ini hanyalah usher yang mengantar Anda untuk menyembah Tuhan. Jadi mengarahkan orang ke Tuhan, bukan lihat nih suaraku bisa glorify. No, kalau saudara mulai unjuk gigi, mulai perform, nah itu sudah performance, itu sudah entertainment. Makanya kenapa beberapa penyembahan itu kering kerontang gak ada hadirat Tuhan, karena semuanya lagi entertain, lagi perform. Esensi penyembahan itu harus benar. Menyembah Bapa dalam kebenaran itu juga sesuai dengan firman, tapi juga dalam kebenaran itu sejati. Tulus dari hati. Katakan amin. Saudara, sesimpel itu sebetulnya. Sehingga Anda menyembah, Anda juga gak terlalu memikirkan pusatnya itu bukan dirimu. Berapa banyak Anda itu gak pernah masuk dalam kepenuhan penyembahan, karena fokusmu dirimu sendiri. Nanti kalau aku angkat tangan, nanti sebelahku ngomong apa ya? Nanti kalau aku berlutut, nanti orang lihat, berlebihan. Kita mikirin apa kata orang waktu nyembah. Berarti fokus Anda, pusat Anda bukan Kristus, tapi dirimu. Makanya beberapa orang gak bisa alami kepenuhan penyembahan. Kenapa? Terlalu mikirin, nanti kalau aku nangis, orang mikir apa? Kalau aku berlutut nanti aku dikirain terlalu fanatik. Nanti kalau aku angkat tangan, nanti angkat tangannya kalau terlalu tinggi nanti orang ngomong apa. Nanti bagaimana. Sehingga mau tepuk tangan juga mikir. Waktu pujian mau lompat kepikiran. Makanya saudara gak pernah, apa saudara? Gak pernah ngalami kepenuhan penyembahan. Karena fokusmu bukan ke Tuhan, harusnya begini loh, kalau Anda datang dalam penyembahan, di ibadah atau apa. Peduli amat kanan kiri saudara. Asal Anda gak mengganggu. Jangan tiba-tiba Anda menari langsung senggol kanan kiri. Itu Anda jadi pusat perhatian bukan lagi Kristus, malah mengganggu ibadah. Kalau Anda mau nangis, nangislah. Mau berlutut, mau angkat tangan. Kalau waktu pujian saudara mau melompat, asal Anda tidak menjadi pusat perhatian dan mengganggu. Just do it. Katakan amin. Berikan, jadilah bebas. Nah, karena kita terlalu banyak kepikiran, makanya waktu nyembah yang Anda lihat itu bukan lagi Tuhan, tapi dirimu sendiri. Saudara. Nah, itulah esensi penyembahan. Nah, kalau penyembahanmu itu sejati, penyembahanmu itu keluar dari hati yang menyembah, Bapak Ibu, langit akan terbuka bagimu. Katakan amin. Tapi kalau Anda penyembahannya seperti orang Farisi, ya orang itu menyembah dengan bibirnya tapi hatinya menjauh daripadaku, percuma. Alkitab katakan semuanya percuma. Karena ibadahmu dikatakan sia-sia. Halo amin? 3 hal ini yang membuat surga terbuka. Hati yang suci, hati yang hancur, hati yang menyembah. Mari kita panggil berdiri sama-sama.